Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia berdasarkan metode Work Indicators of Staffing Need atau WISN. Yang beranggotakan pertama adalah Rizky Bahari dengan NIM 200205126. Yang kedua, Erika Asyar Febrianti dengan NIM 200205137. Yang ketiga, ada Nunun Sari Asih dengan NIM 200205151. Dan yang terakhir, Wildan Fakih Fauzan dengan NIM 200205162. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas, menurut Gomez 1995. Sumber daya manusia juga merupakan faktor dominan yang harus dipertahankan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional. Perencanaan sumber daya manusia dan metode Workload Indicator Staffing Need atau WISN. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, Workload Indicator Staffing Need atau WISN. Yang ketiga, standar beban kerja. Yang keempat, analisis kebutuhan pekerja. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Manfaat yang didapat apabila suatu organisasi melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia diantaranya yaitu A. Optimalisasi sistem manajemen informasi, utamanya tentang data karyawan. B. Memanfaatkan sumber daya manusia seoptimal mungkin. C. Mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien. D. Mengkoordinasi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia secara optimal. E. Mampu membuat perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dengan lebih akurat dan cermat. Analisis beban kerja. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Menkes SK 2004, WISN adalah suatu metode perhitungan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan pada beban kerja pekerjaan nyata. Standar beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Depkes 2004. Work Indicators of Staffing Needs atau WISN. Berdasarkan panduan manual yang dikeluarkan oleh WHO, WISN merupakan sebuah standar pengukuran kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan indikator beban kerja yang pertama kali diuji cobakan sekitar tahun 1998. Metode WISN adalah alat manajemen sumber daya yang menghitung kebutuhan staf berdasarkan beban kerja untuk kategori staf tertentu dan jenis fasilitas kesehatan. Penerapan metode WISN memberikan manfaat cukup besar dalam pengelolaan SDM dalam suatu organisasi, antara lain 1. Perencanaan ketenagaan mendatang, 2. Pengalokasian tenaga kesehatan, 3. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan, 4. Upaya pendistribusian tenaga kesehatan yang ada saat ini, serta mengurangi tekanan beban kerja. Contoh kasus. Yang pertama, uraian pekerjaan petugas rekamedis Puskesmas Gondokusuman 2, Kota Yogyakarta. Berdasarkan profil Puskesmas Gondokusuman 2 tahun 2012, dinyatakan bahwa jumlah kunjungan pasien di Puskesmas selama 1 tahun sebanyak 24.018 pasien. Pasien baru berjumlah 8.132 orang dan pasien lama berjumlah 15.886 orang. 2. Perhitungan kebutuhan petugas rekamedis di Puskesmas Gondokusuman 2 Kota Yogyakarta dengan metode WISN. A. Waktu kerja tersedia per SDM pada unit rekamedis. Hari kerja dalam 1 tahun di Puskesmas Gondokusuman 2 adalah 288 hari. Jumlah hari kerja dalam 1 tahun yang sudah dikurangi hari libur nasional, cuti, ketidakhadiran kerja, dan lain-lain. Adapun waktu kerja efektif
dalam satu hari kerja adalah 5 jam. Dengan demikian, total waktu kerja tersedia selama 1 tahun di Puskesmas Gondokusuman II adalah 86.400 menit yang diperoleh berdasarkan penghitungan berikut. Waktu kerja sama dengan 288 hari dikali 5 jam, yaitu 1.440 jam atau 86.400 menit. Standar beban kerja per SDM pada unit rega medis. Standar beban kerja adalah volume per kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya atau rata-rata waktu, dan waktu yang tersedia per tahun yang dimiliki oleh masing-masing kategori tenaga kerja. Menurut Kemenkes nomor 81 Menkes SK 1 2004, standar beban kerja dapat dihitung dengan rumus standar beban kerja waktu per rata-rata waktu per kegiatan pokok. C. Standar kelonggaran per SDM pada unit reka medis. Penyusunan standar kelonggaran bertujuan untuk memperoleh faktor kelonggaran tiap kategori SDM, meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung atau dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok atau pelayanan. Kebutuhan SDM pendaftaran dan rekam medis yang ideal. Menurut Kemenkes nomor 81 Menkes SK 1 2004, kebutuhan SDM untuk bagian pendaftaran dan rekam medis di Puskesmas Gondokusuman II dihitung dengan menggunakan rumus kebutuhan tenaga, kualitas kegiatan pokok, plus standar kelonggaran waktu yang tersedia. Kesimpulan, perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja pegawai di masa yang akan datang dalam suatu organisasi dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Saran, sebaiknya dalam perencanaan mendatang, Puskesmas Gondokusuman II memiliki sistem informasi ketenagaan yang baik sehingga dapat menjadi landasan dalam mengajukan permintaan penambahan SDM kesehatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.